Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan yaitu dengan mengasihi. Mengasihi yaitu dengan cara saling mengasihi. Karena dengan cara saling mengasihi kita menciptakan suasana baru, yaitu kesatuan. Dalam kesatuan itulah kita mengungkapkan bahwa kita sebagai sahabat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merasakan bahwa ada sahabat di dekat kita, ada seorang teman, dan juga beberapa teman, mungkin bahkan dalam lingkungan hidup kita mempunyai banyak teman. Namun, kita perlu melihat bahwa teman berbeda dengan sahabat. Kita mungkin mempunyai banyak teman, tetapi sedikit sahabat. Karena apa? Definisi sahabat adalah orang yang mengerti bagaimana keadaan kita, yaitu ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami penderitaan. Seorang sahabat adalah mereka yang bersedia untuk mendengarkan keluh kesah, juga membantu, memberi nasihat. Ketika kita mengalami kesedihan, kita juga bersama dengan Yesus, dan Yesus selalu mendampingi kita. Tetapi itu perlu penyadaran, yaitu bahwa kita mendapatkan rahmat dari Tuhan itu setiap hari. Kita terima rezeki, kita terima juga sahabat yang memberikan nasihat, kita terima juga kebaikan orang lain, bantuan orang lain. Nah, inilah bukti bahwa ketika kita saling mengasihi, ada suatu rahmat, yaitu dalam kesatuan kita mendapatkan berkat. Tentu kita pernah melakukan tugas di suatu tempat yang jauh, ataupun kita pergi merantau. Ketika kita membawa nama Yesus, kita sebagai orang Katolik, yaitu dasarnya adalah kasih yang Yesus ajarkan sendiri. Maka di situ ada orang yang menerima bahwa kita pengikut Kristus. Karena identitas kita mengasihi, maka banyak orang yang menerima kita, yaitu mereka yang juga mengenal Yesus, yaitu yang seiman ataupun juga yang tidak seiman, tetapi melihat tetangga-tetangga sekitarnya itu melakukan kebaikan. Tetangganya itu adalah orang Katolik dan melakukan kebaikan. Inilah kita menyebarkan kasih satu sama lain, sehingga orang melihat walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi melihat apa yang dilakukan, bahwa identitas sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, tentu membuahkan kasih, membuahkan hasil, yaitu membantu orang lain dan mengasihi. Inilah bukti ketika Yesus itu diperkenalkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melakukan tindakan. Itu adalah bukti efektif bahwa Yesus mengajarkan kita, dan kita percaya, dan kita membuahkan hasilnya, yaitu berupa persahabatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus menegaskan bahwa kita harus saling mengasihi, tentunya kita mempunyai semangat untuk berbuat kasih itu, dan juga untuk menciptakan persahabatan satu dengan yang lainnya. Yesus tidak menganggap kita sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Maka Yesus menegaskan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya yang paling hina ini. Itu adalah ungkapan bahwa ketika kita berkorban dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan bahwa inilah bantuan yang terbaik bagi orang lain yang menderita sengsara, mengalami kesedihan, inilah bukti bahwa kurban
ataupun juga persembahan diri kita untuk orang lain ini, bahkan nyawanya untuk orang lain, untuk membantu mereka. Ini adalah bukti kasih yang terbesar, dan itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang sudah menderita wafat untuk kita semua, karena Yesus menebus kita dari dosa-dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu Yesus adalah sahabat yang terbaik, karena Yesus ada setiap waktu untuk kita. Karena ketika kita meminta, Ia akan memberikan. Tentu hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang menjadikan kita lebih beriman. Karena tujuan permohonan kita sebenarnya adalah untuk mengarahkan iman kita dengan apa yang kita mohonkan. Ketika doa dikabulkan, itu memberikan iman dan keteguhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa terkadang rahmat atau kasih Tuhan itu tidak kita sadari dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita perlu untuk melihat lebih jauh bahwa Yesus itu membantu banyak orang di dunia ini. Kita tidak menyadari, tetapi ada yang perlu kita sadari, yaitu tindakan kasih orang yang satu dengan orang yang lainnya, dan kasihnya menyebar karena dilakukan oleh banyak orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memaknai bahwa orang yang melakukan kasih karena Kristus itu sebagai orang atau sekelompok orang yang menanamkan buah-buah surgawi. Buah-buah surgawi yaitu berupa kebaikan dan kasih itu sendiri yang Yesus ajarkan pada permenungan hari ini. Ketika kita mengalami kesusahan, tentunya Yesus membantu. Begitu juga umat-umat di Antiokhia, di mana Paulus dan Barnabas mengutus 2 orang, yaitu Yudas dan Silas, untuk membantu mereka, di mana pemberitaannya yaitu berupa peneguhan kepada mereka di Antiokhia, yaitu supaya mereka tetap teguh dan juga terasa terhibur dengan nasihat-nasihat mereka, bahwa mereka harus berbuat baik dan juga menghindari hal-hal yang tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali diingatkan bahwa tujuan dari Yesus menyampaikan maksud kasih atau saling mengasihi ini adalah untuk tujuan kebaikan, yaitu kesatuan sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan juga apostolik, yaitu dengan mewartakan kebaikan Tuhan nantinya akan membuahkan hasil, yaitu berupa kedamaian, berupa kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di surga nantinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mencintai orang lain di sekitar kita? Mungkin kita membenci orang lain, tetapi apakah kita mau memaafkan? Mungkin kita merasa juga menderita karena tidak dicintai orang lain. Apakah kita menemukan kasih Kristus di lingkungan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya pertanyaan ini memberikan kita peneguhan, memberikan kita pendalaman untuk merefleksikan hidup harian kita. Semoga dalam seluruh rangkaian aktivitas atau tindakan kita atau pekerjaan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.